Shinjutsu merupakan sebuah teknik ninja baru yang diperkenalkan dalam series Boruto dan ada beberapa karakter pengguna teknik ini yang dianggap paling kuat. Shinjutsu ini adalah sebuah jutsu di semesta Naruto Boruto yang tidak bisa digunakan atau dimiliki oleh semua orang dengan mudah. Jutsu ini diketahui hanya bisa digunakan oleh klan Otsutsuki saja. Inilah yang kemudian jadi alasan mengapa para manusia khususnya para shinobi berusaha untuk menirukan berbagai teknik atau kemampuan dahsyat dari Shinjutsu yang mereka hadirkan dalam berbagai jenis jutsu yang ada. Contohnya adalah ninjutsu. Nah, series Naruto sebelumnya memperkenalkan 3 jenis utama dari jutsu, yaitu taijutsu, genjutsu, dan juga ninjutsu. Namun series Boruto kemudian memperkenalkan sebuah jutsu baru yang jauh lebih dahsyat dari ketiga jutsu tersebut, yaitu Shinjutsu. Sejauh ini terdapat beberapa karakter pengguna Shinjutsu paling kuat di series Boruto. Maka dari itu kita akan membahas beberapa pengguna Shinjutsu di manga Boruto. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, Code. Pengguna Shinjutsu yang paling kuat yang pertama adalah Code. Sosok Code merupakan bagian dari kelompok Kara, di mana dia merupakan bagian dari Inner Kara. Code sangat memuja klan Otsutsuki yang menganggap mereka Otsutsuki sebagai Tuhan. Code pun rela tubuhnya menjadi wadah bagi Isshiki Otsutsuki. Namun nyatanya tubuh Code ini tidak cocok untuk menjadi wadah Isshiki. Meskipun begitu, dia tetap memiliki kekuatan dan tekad Isshiki dalam karma putihnya karena mewarisi kekuatan Isshiki. Code ini mampu menggunakan Shinjitsu. Dia memiliki sebuah kekuatan unik bernama Claw Marks atau cakar, yang mana dengan bekas cakar di tangannya, Code bisa menciptakan semacam sabuk bekas cakarnya, di mana sabuk tersebut bisa menjadi jalur Code untuk melakukan teleportasi. Nah, teknik ini sering dikaitkan dengan teknik Flying Thunder God milik Minato. Dan kekuatan epik dari Claw Mark sendiri ini pernah diperlihatkan di chapter-chapter sebelumnya, di mana dia bisa membuat pasukan dari monster Jubi, yaitu Tsumeaka. Tsumeaka ini adalah monster yang diperkenalkan di cerita Boruto to Blue Vortex, dan di cerita tersebut diperlihatkan bagaimana kekuatan dari pasukan Claw Grims atau Tsumeaka yang dia ciptakan justru berubah menjadi sebuah cloning pohon suci yang mengerikan. Dan ini artinya level Shinjitsu milik Code tidak main-main setelah limiternya dilepas, meskipun dia tidak lebih kuat dari Eida dan Daemon. Kedua, Momoshiki Otsutsuki. Pengguna Shinjutsu paling kuat selanjutnya adalah Momoshiki Otsutsuki. Sebenarnya pada awalnya banyak dari kalian para fans yang tidak menyadari jika sosok Otsutsuki tersebut merupakan salah satu pengguna Shinjutsu. Namun kemudian di chapter sebelumnya akhirnya terungkap jika Momoshiki juga ternyata memang mampu untuk menggunakan teknik luar biasa tersebut. Dalam chapternya dijelaskan bagaimana Momoshiki mampu untuk mewariskan kekuatan dari karma kepada Uzumaki Boruto. Menurut Momoshiki sendiri, kekuatan tersebut merupakan bentuk dari Shinjutsu. Yang menariknya juga adalah selain Momoshiki merupakan salah satu pengguna Shinjutsu paling kuat, dia juga tampaknya telah memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai teknik ini. Dan hal ini terbukti ketika Amado menjelaskan tentang kekuatan Shinjitsu dan juga Shibai Otsutsuki kepada Naruto dan juga Shikamaru. Di situ, saat mendengar hal tersebut dari Amado, Momoshiki nampak memberikan penjelasan dan juga koreksi mengenai apa yang dia ketahui mengenai Shinjitsu kepada Boruto. Namun, Momoshiki sendiri sekarang sudah menyatu dengan sosok Uzumaki Boruto, yang artinya kemampuan tersebut diwariskan kepada Boruto. Ketiga, Isshiki Otsutsuki. Kalian pastinya juga setuju jika Isshiki Otsutsuki merupakan sosok Otsutsuki terkuat jika dibandingkan dengan Momoshiki atau Kaguya. Isshiki sendiri sempat menjadi salah satu antagonis utama dalam series Boruto di awal, sampai kemudian dia akhirnya berhasil dikalahkan oleh Uzumaki Naruto. Nah, Isshiki sendiri mampu Naruto kalahkan dengan teknik Byron Mode yang akhirnya harus membuat Kurama tewas. Tapi walaupun Naruto berhasil memusnahkan Isshiki, pada dasarnya Isshiki masih tetap terlihat kuat walaupun sudah terkena banyak pukulan dari Naruto. Nah, selain daripada itu, Isshiki sendiri memiliki beberapa teknik yang luar biasa seperti Daikokuten dan Sukuna Hikona. Kedua teknik dahsyat tersebut merupakan wujud dari Shinjutsu, dan seperti yang banyak kalian ketahui, Isshiki sangat menguasai berbagai teknik tersebut. Dengan menggunakan Daikokuten, Isshiki bisa menghadirkan berbagai macam benda atau sesuatu yang sudah dia simpan sebelumnya di sebuah dimensi tersembunyi. Nah, di dalam dimensi tersebut, semua benda berhenti bergerak karena waktu juga tidak berlaku di sana.
Dan kemudian Sukuna Hikona merupakan teknik yang berkebalikan dari Daikokuten. Isshiki mampu membuat benda apapun, termasuk dirinya sendiri, mengecil, kecuali makhluk hidup lain selain dirinya. Dan hal ini pernah dia lakukan ratusan tahun lalu ketika tubuhnya terluka parah. Dan di situ dia kemudian mengecilkan dirinya dan masuk ke dalam tubuh Jigen untuk mengendalikannya agar bisa selamat dari kematiannya setelah dikhianati oleh Kaguya. Keempat, Kawaki. Berbicara mengenai Code dan Isshiki, tentunya kita tidak lepas dari sosok Kawaki. Kawaki ini adalah anak yang kemudian jadi wadah sempurna bagi Isshiki. Inilah yang kemudian membuat Isshiki menaruh karma miliknya di tubuh Kawaki. Dan di sisi lain, Code pun memiliki dendam terhadap Kawaki akibat peran Code sebagai wadah Isshiki diambil alih oleh Kawaki, walaupun Code sendiri tidak memiliki potensi untuk menjadi wadah Isshiki. Nah, selain daripada itu, setelah Jigen berhasil dikalahkan oleh Kashin-Koji, Isshiki pun kemudian mengaktifkan karma yang ada di tubuh Kawaki. Dan akibatnya, segel karma tersebut menghilang dari tubuh Kawaki. Namun ternyata, karma dari Isshiki tersebut tidak benar-benar hilang. Pasalnya tanpa diduga, Amado diam-diam mengaktifkan kembali segel karma di tubuh Kawaki tersebut. Atau lebih tepatnya, memulihkan kembali karmanya. Nah, segel karma itu kemudian aktif secara tidak sengaja dalam pertarungan melawan Code. Nah, karena Kawaki mewarisi karma milik Isshiki ini, hal ini membuat Kawaki kini mampu menggunakan Shinjutsu dan menggunakan berbagai kekuatan yang dimiliki Isshiki. Contohnya adalah dia bisa menggunakan teknik Sukuna Hikona dan Daikokuten. Dia juga bisa menggunakan teknik Black Rod seperti yang pernah dia praktikkan saat bertarung menghadapi Code. Dan yang luar biasanya lagi adalah kini Kawaki bisa mengakses ke dimensi Otsutsuki yang tersembunyi, yaitu milik Isshiki, dimensi Daikokuten. Dan dimensi tersebut menjadi tempat Kawaki untuk menyimpan Naruto dan juga Hinata. Nah, peningkatan kekuatan dari Kawaki sendiri akan sangat terasa pasca time skip ini. Kelima, Daemon. Daemon adalah salah satu karakter baru yang diperkenalkan dalam cerita Boruto sebelum time skip terjadi. Dia merupakan adik dari Eida dan merupakan manusia buatan lainnya dari Amado. Seperti halnya Eida, Daemon juga memiliki DNA Shibai Otsutsuki dalam tubuhnya, yang mana membuat dia mampu untuk menggunakan Shinjutsu. Dan bisa dibilang kekuatan Shinjutsu Daemon ini sangatlah unik sekaligus sangat berbahaya. Dia memiliki kemampuan yang bernama Reflection, di mana setiap orang yang berusaha untuk menyakiti atau berniat menghabisi Daemon, mereka akan merasakan serangan miliknya sendiri. Karena semua serangan tersebut akan terpental kembali sebagai serangan fisik kepada penyerangnya, mau itu serangan fisik ataupun niat membunuh. Dan inilah yang membuat Daemon sulit untuk dilukai. Dia juga bahkan memiliki kemampuan bertarung yang cukup luar biasa, di mana Code sendiri mampu dia kalahkan. Dan sampai sejauh ini masih belum diketahui seberapa dahsyat sebenarnya level dari kekuatan Daemon ini. Namun mengingat dia memiliki DNA dari Shibai Otsutsuki, rasanya masuk akal jika level kekuatan Daemon sangatlah dahsyat jika dibandingkan dengan Code dan beberapa karakter lain. Dan yang menariknya lagi, kemudian Daemon sendiri tertarik pada sosok Himawari dengan alasan karena sosok Himawari memiliki kekuatan yang tersembunyi yang sangat dahsyat. Nah, dari situ apakah artinya hanya Himawari saja yang bisa menandingi kekuatan Shinjitsu milik Daemon? Dan itu mungkin masih belum diketahui. Keenam, Eida. Eida merupakan salah satu karakter baru yang diperkenalkan dalam cerita Boruto selain juga Daemon. Dia merupakan salah satu manusia modifikasi ciptaan Amado yang spesial. Pasalnya, menurut penjelasan Amado, dia sengaja menciptakan Eida demi membangkitkan kembali putrinya yang sudah meninggal, yaitu Akebi. Namun, justru yang terjadi adalah Eida berubah menjadi sosok yang berbeda. Eida sempat diminta untuk dihancurkan oleh Jigen. Namun, Boro kemudian menyimpan Eida di lab miliknya, sampai kemudian Code mengaktifkannya kembali. Dan menurut penuturan Amado, Eida ini memiliki kemampuan Shinjutsu berkat adanya DNA Shibai di dalam tubuhnya, sama seperti halnya adiknya, Daemon. Dan sudah ada beberapa kekuatan Shinjutsu milik Eida yang telah diketahui sejauh ini. Contohnya adalah kemampuan untuk membuat semua orang jatuh cinta kepadanya, mampu melihat masa depan dan masa lalu. Dan yang paling hebat lagi, Eida mampu menukar nasib kehidupan seseorang dengan memanipulasi ingatan orang lain. Dan hal ini terjadi ketika Kawaki menginginkan kehidupan dari Boruto, dan Boruto hidup seperti Kawaki. Nah, dari harapan Kawaki tersebut, Eida pun akhirnya membantu mewujudkannya. Dan saat ini semua orang berpikir jika Boruto adalah Kawaki, dan juga sebaliknya. Ketujuh, Boruto. Karakter pengguna Shinjutsu paling kuat selanjutnya adalah Boruto. Kalian mungkin heran dengan hal ini.
Protagonis utama dalam series ini pada awalnya adalah manusia biasa, sampai kemudian dia terlibat dalam pertarungan melawan Momoshiki Otsutsuki, yang mana sebelum kematiannya dia sempat menanamkan segel karma di tubuh Boruto. Dan yang menariknya adalah setelah menjadi wadah bagi Momoshiki, akhirnya Boruto pun kemudian benar-benar berubah menjadi Otsutsuki seutuhnya, seperti halnya Kawaki. Hal ini terjadi setelah proses Otsutsukifikasi Boruto sudah mencapai lebih dari 80%, dan Momoshiki harus rela mengorbankan sisa proses tersebut untuk membangkitkan Boruto dari kematiannya saat pertarungannya melawan Kawaki terjadi. Nah, sejauh ini memang masih belum banyak diperlihatkan kekuatan Momoshiki apa saja yang bisa digunakan oleh Boruto. Beberapa kemampuan Shinjutsu yang sudah dihadirkan Boruto adalah penyerapan cakra, terbang, melihat ke masa depan, dan bahkan bisa melakukan teleportasi ke dimensi Otsutsuki. Selain itu, Boruto juga diprediksi akan menjadi sosok yang kuat, apalagi setelah dia berlatih bersama Sasuke selama 3 tahun time skip. Belum lagi, dia juga memiliki kekuatan yang belum terungkap seperti Jogan. Dan bahkan selain itu, ada teori lagi yang mengatakan bahwa Boruto adalah reinkarnasi dari Shibai Otsutsuki. Kedelapan, Shibai Otsutsuki. Pengguna Shinjutsu paling kuat yang terakhir tidak lain adalah pemilik dari jutsu itu sendiri. Yang tidak lain adalah Shibai Otsutsuki. Sebagai sosok Dewa Otsutsuki, rasanya kita tidak perlu lagi meragukan kekuatan dahsyat dari sosok Shibai Otsutsuki. Bahkan Shibai sendiri memiliki kekuatan yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya berbagai kemampuan atau kekuatan lain. Dan menurut penjelasan dari Amado, Shibai Otsutsuki ini memiliki berbagai kemampuan yang sangat dahsyat yang bisa dikatakan sebagai keajaiban. Mulai dari Reflection, Daikokuten, Sukuna Hikona, Rinnegan, dan sebagainya. Namun Shinjutsu adalah kekuatan terbesar yang Shibai miliki sebagai sosok Dewa Otsutsuki. Menurut penjelasan dari Amado, Shinjutsu sendiri merupakan sebuah teknik atau kemampuan yang sangat luar biasa yang mengerikan, di mana penggunanya mampu menghadirkan sebuah fenomena alam atau sebuah keajaiban. Misalnya, hanya dengan satu ayunan tangan dan aumannya, Shibai Otsutsuki bisa menghasilkan ombak besar dan badai tornado yang sangat dahsyat. Atau bisa juga dengan gerakan lainnya, dia bisa menciptakan berbagai fenomena alam atau kedahsyatan lain. Dan menurut Amado, ninjutsu yang selama ini menjadi andalan para shinobi itu merupakan upaya untuk menirukan kekuatan dahsyat dari Shinjutsu. Dan demikian adalah pembahasan mengenai beberapa pengguna Shinjutsu yang sangat dahsyat melebihi kekuatan ninjutsu di manga Boruto. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.